Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kita syarah kitab Riyadhus Shalihin, salah satu syarah hadis yang Masya Allah menjadi salah satu masterpiece, sudah merubah jutaan manusia menjadi orang yang baik. Bahkan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu kitab yang hampir bisa dipastikan ada di setiap masjid-masjid kaum muslimin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abu Ishaq Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang nama aslinya adalah Malik ibnu Uhaib ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Qurasi Az-Zuhri, atau yang biasa kita namai dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan nasab beliau radhiyallahu taala anhu ini bertemu dengan salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kilab bin Murrah. Artinya beliau radhiyallahu taala anhu dan Rasulullah masih satu kakek. Ahadu al-ashrati al-masyhur lahu bil jannati radhiyallahu ta'ala anhum qala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu di antara 10 sahabat yang pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Dan ketika Rasulullah SAW menjamin seseorang masuk surga, itu bukan hanya sekadar stempel belaka, namun di sana sudah dibuktikan dengan amalan dan ketaatan serta keimanan sahabat tersebut. Ia berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bihi." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangiku pada haji wada. Haji wada adalah haji pertama dan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah haji selain haji wada, sehingga ini menjadi dalil bahwasannya haji yang wajib bagi seorang muslim hanya sekali. Sedangkan kalau lebih dari sekali maka itu sunnah. Yang wajib sekali dan sisanya adalah sunnah. Dan ketika seseorang ingin meniru haji Rasulullah SAW, maka hendaklah kita membaca kisah-kisah beliau tentang haji wada tersebut. Nah, salah satu yang terjadi adalah ketika Rasulullah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas.
Suatu ketika itu beliau radhiyallahu taala anhu sedang sakit parah, yang kira-kira saat ini sudah merasa ajalnya itu sudah dekat. Sepertinya saya sebentar lagi akan meninggal. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dari sini ada sebuah faedah. Ketika kita mendapati saudara kita yang sakit, maka wajib bagi kita, ketika kita tahu, kita mendengar ada saudara kita yang sakit, kita wajib untuk menjenguknya. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah merasakan begitu dahsyatnya, begitu sakitnya, sakit yang menimpaku saat ini. Sedangkan engkau tahu ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepadaku kecuali hanya seorang putri. Padahal dalam syariat Islam, seorang wanita itu tidak akan bisa mewarisi harta seluruhnya. Wanita itu paling banyak hanya mewarisi setengahnya. Sedangkan saat itu anaknya banyak. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas itu cuma satu, perempuan. Hartanya banyak. Jadi kalau misalnya saat meninggal, ya anaknya paling banter cuma dapat setengah. Sedangkan setengahnya nanti mau kemana? Nah, ketika kejadiannya seperti ini, kalau misalnya dia punya paman, paman di sini adalah saudara kandung Sa'ad. Misalnya saat itu punya saudara kandung, maka paman tadi bisa mendapatkan setengahnya. Dan namanya, normalnya orang tua itu ya, namanya orang tua itu kerja tujuannya untuk apa Pak? Orang tua kerja itu tujuannya untuk apa? Agar membahagiakan sang anak. Nah, kalau saya sudah capek-capek kerja, duit saya banyak, anak saya cuma satu, perempuan, maksimal dapat setengah. Lah gimana caranya biar anak saya ini bisa dapat lebih dari setengah? Maka saat mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, apa atasaddaqu bisulusi mali? Ya Rasulullah, boleh enggak 2/3 hartaku itu aku sedekahkan? Maksudnya disedekahkan di sini 2/3-nya itu diberikan kepada anaknya sebelum saat meninggal. Kalau bahasa kita wasiat. Saya wasiatkan 2/3 harta saya untuk anak saya. Sehingga ketika nanti saya meninggal, harta saya itu tinggal 1/3 saja. Dan yang 1/3 ini yang akan dibagi menjadi warisan. Karena begini Bapak Ibu, ketika warisan itu kan ada urutannya. Salah satu wasiat, utang. Jadi ketika seorang mayat meninggal itu pertama yang didahulukan apa? Pertama utangnya. Jadi sebelum bagi waris utangnya dulu, dicek semua utangnya berapa. Ketika utangnya sudah terkumpul, harta kekayaannya dikurangi dulu. Pertama utang. Kedua, apakah dia punya wasiat? Nah, kalau misalnya dia punya wasiat, harta sisa tadi dikurangi dari harta wasiatnya sudah berkurang. Kemudian dikurangi lagi misalnya biaya pemakaman. Maka yang sisa tadi setelah dipotong utang, wasiat sama biaya pemakaman, itulah yang dijadikan sebagai harta warisan. Nah, jadi saat
itu pengen anaknya dapat banyak, saya tak wasiatkan 2/3. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qala la, wahai Sa'ad, 2/3 itu nggak boleh. Sa'ad nawal lagi, fasyatul ya Rasulullah, kalau begitu saya tak wasiat setengahnya. Saya tak wasiat setengahnya. Maka Rasulullah SAW, lah, nggak boleh setengah juga wasiatnya. Kemudian saat nawal lagi, kalau begitu, kalau setengah nggak boleh, ya sudah 1/3. Maka apa kata Rasulullah SAW? As-sulus wa sulusu katsir. Ya saat 1/3 itu banyak. Maka dari sini para ulama berpendapat bahwasannya maksimal wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wasulusu sulusu kasir, innaka intadal warasataka aghniya'u khairum min antadarahum alatan yatakaffafunan nasa, wa innaka lan tunfik nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujilta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Wahai Sa'ad, betapa mulianya tujuanmu. Sesungguhnya ketika seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan harta yang cukup untuk anaknya, itu lebih baik daripada seseorang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan misalnya tidak memiliki harta. Sehingga namanya orang ditinggal ayahnya, jika ayahnya bukan orang yang kaya, kemungkinan anak tadi itu akan menjadi seorang pengemis. Apalagi kalau anaknya kecil, hartanya warisannya nggak banyak, anaknya banyak, misalnya anaknya banyak, maka sangat mungkin anak tersebut itu nanti akan menjadi anak yang terlantar. Maka Rasulullah memuji, tujuanmu mulia, namun 2/3 atau 1/3 itu tidak boleh. Ini maksimal adalah 1/3. Maka dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang misalnya memiliki harta yang banyak, kemudian dia takut anaknya ketika dia tiba-tiba meninggal, namanya ajal kan nggak ada yang tahu, maka boleh untuk berwasiat, terlebih lagi kalau kaya. Tapi perlu diingat maksimal adalah 1/3. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang lebih penting dibanding seseorang meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya. Apa itu? Dari sini memang zahirnya harta itu sangat penting bagi kehidupan manusia, tapi tidaklah lebih penting dibanding kemampuan atau keahlian yang diwariskan seorang ayah kepada anaknya. Karena coba bayangkan, kalau misalnya ayahnya kaya raya, tapi anaknya itu tidak memiliki skill, sekaya apapun harta warisannya, paling hanya bertahan beberapa saat saja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis, ludes. Maka kalau misalnya kita bukan orang yang kaya, setidaknya kita mengajari anak kita ini memiliki skill atau memiliki keahlian. Kita latih anak kita ini menjadi anak yang ulet, bukan anak yang manja. Kalau misalnya kita memiliki perusahaan yang banyak atau usaha, kita libatkan anak kita. Biar anak kita nanti dia memiliki skill. Betapa banyak perusahaan yang dibangun oleh seorang CEO. Ketika dia meninggal, perusahaan tersebut diwariskan kepada anak keturunannya. Tidak bertahan lama. Karena apa? Pendiri dengan pewaris itu skillnya beda, cara pandangnya beda. Maka kalau hanya sekadar mewarisi harta,
tapi tidak mengajarkan cara bagaimana mengelola harta tersebut, maka tidak akan bisa bertahan lama. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib bagi seseorang itu untuk menafkahi orang yang ada di bawahnya. Dan ketika seseorang ketika bekerja tujuannya untuk menafkahi keluarganya, maka insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW bersabda, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai ketika engkau menyuapkan sepotong makanan ke mulut istrimu, itu akan bernilai sedekah. Maka hendaklah ketika kita bekerja, bukan hanya bekerja saja, namun kita tanamkan bahwasanya kita ini menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada setiap laki-laki. Jangan sampai, kalau perlu jangan sampai istri kita ini banting tulang. Laki-laki yang harus banting tulang sebisa mungkin. Kemudian faedah selanjutnya, bahwasannya barang siapa yang meninggalkan harta yang sedikit, maka ada pilihan. Misalnya dia bukan orang yang kaya dan dia takut anaknya itu akan kebutuhannya mungkin kurang tercukupi, maka ada pilihannya. Pertama, biar anaknya itu ketika sepeninggalan sang ayah itu tidak terlunta-lunta, maka boleh untuk menulis wasiat. Dan wasiat di sini saya ulangi sekali lagi, tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta kekayaan. Misalnya begini Pak, saya beri contoh. Misalnya seorang ayah memiliki harta keseluruhannya, aset semua, baik fisik maupun non fisik, itu sekitar misalnya 100 juta. Maka kalau mau berwasiat boleh 1/3-nya. 1/3 dari harta saya ini untuk anak saya, artinya sekitar 33 juta. Maka ketika sang ayah meninggal, harta warisan yang akan dibagi itu hanya sisanya 67, karena 3/3-nya sudah dikurangi untuk wasiat. Belum nanti kalau ternyata kita punya utang, maka kita kumpulkan semua yang punya utang siapa. Maka saran saya ketika mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah meninggal ini bla 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 bla, bukan hanya sekedar pengumuman telah meninggal saudara kita, tapi kita juga diperintahkan untuk mengumumkan barang siapa yang memiliki hutang dengan Pak Fulan bin Fulan, hendak mohon untuk segera menemui ahli warisnya. Baik misalnya kita punya utang kepada beliau, pernah utang sama mayit tadi, atau mayit tadi pernah utang sama kita, laporan. Karena ini nanti yang akan masuk kepada warisan juga. Maka jangan sampai kita sudah ketika di dunia nyusahin orang yang ngutangi kita, ditagih susah. Kadang orang utang itu datang melas, ketika ditagih ngeles, ketika kita singgung pura-pura mules. Maka kita sudah mendolimi orang tersebut ketika hidup di dunia, dan jangan sampai kita mendolimi dia ketika dia sudah meninggal dunia, termasuk anak keturunannya. Maka kalau merasa, oh Pak Fulan, saya pernah utang, datang ke ahli warisnya, ini saya dulu pernah utang kepada bapak atau ibu, ini utang saya. Atau ngomong, Pak, Bu, dulu bapak pernah utang sama saya sekian, nanti dicatat, dan itu dari peninggalan itu akan dikurangi. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Maka salah satu caranya adalah wasiat, biar anak kita ini dapat, selain dapat dari warisan, dapat juga dari wasiat. Dan wasiat ini boleh misalnya ada anak laki-laki dan perempuan. Kalau dalam ilmu waris,
laki-laki itu kan 2 kalinya perempuan itu kan setengahnya. Tapi kalau wasiat, hibah itu nggak ada ketentuannya. Intinya tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau misalnya kita sayang kepada anak perempuan kita, sayang banget. Nah, bagi anak ini yang selalu merawat kita ketika kita sakit, anak laki-lakinya entah hilang kemana, misal. Boleh misalnya, Dok, kamu tak kasih misalnya sepertiga. Terus masmu tak wasiati 1/6, nggak masalah, boleh. Maka ini salah satu cara agar kita meninggalkan anak keturunan kita ini dalam keadaan yang berkecukupan. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mana nama asli beliau adalah Abdurrahman ibnu Sahr ad-Dausi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang seseorang itu dari bentuk fisiknya. Maka ganteng, kaya, mukanya glowing, tinggi, pendek, cebol, itu bukan ukuran seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia kan seringkali kita ini menimbang-nimbang seseorang itu berdasarkan kasta, kekayaan, mukanya. Yang cantik nggak mau ngobrol kecuali sama yang sesama cantik, yang ganteng nggak mau ngobrol sama sesama yang ganteng, jelek dikit nggak, lo beda level sama gua, kayak gitu. Itu bukan tolak ukur seseorang. Lah untuk apa ganteng? Sedangkan orang yang ganteng mukanya glowing nggak pernah sujud sedetik pun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Toh kalau seandainya kita ganteng, kita cantik, itu hanya bertahan berapa puluh tahun saja sih. Mungkin kita dulu ketika muda kita membanggakan, oh saya ganteng. Ketika sudah usia 40 ke atas, sudah 50, sudah mulai keriput, tangan sudah mulai gemeter. Begitulah siklus kehidupan manusia. Paling kan orang ganteng, cantik itu ya toh paling kan antara usia 20 sampai 40, 20 tahun. Nah kalau 20 tahun ini kita isi dengan bangga, menyombongkan diri, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Kemudian wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak kalau ajsamikum itu bentuk fisik, suwarikum itu wajahnya, tampilannya, kekayaannya dan lain sebagainya. Nggak ada timbangan. Yang kaya nggak mau ngobrol kecuali dengan sesama yang kaya, yang miskin diabaikan. Kita seringkali menimbang sesuatu itu seperti itu. Padahal kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang miskin atau orang yang kemampuannya di bawah kita itu orang yang lebih mulia di sisi Allah dibanding kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya dia mengangkat tangannya, maka apa yang dijawab? La abarrahu. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Maka kalau misalnya gini Pak, kalau jenengan yuk Pak, Bu, kalau jenengan kaya raya, duit banyak, kok doa nggak Allah ijabahi? Coba cari orang fakir miskin, sedekah, bantu mereka. Karena sejatinya apa? Kalau nggak ada orang miskin di sekeliling kita, kita mau beramal kepada siapa? Coba kalau semuanya kaya, nggak ada yang butuh sedekah, nggak ada yang nerima. Maka harusnya kalau ada orang miskin atau orang yang berkebutuhan, harusnya kita bersyukur. Sebab melalui dia
saya bisa dapat pahala. Bukan malah, lo bukan level gue. Udah, nggak boleh duduk bareng, diusir. Harusnya, ayo duduk bareng sini. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika memberikan contoh bagaimana muamalah seorang atasan kepada pegawainya. Rasulullah SAW mengajarkan, kalau seandainya engkau memiliki seorang pembantu, yang mana pembantu itu menyiapkan makanan untukmu. Ketika engkau kedatangan tamu, kemudian pembantumu datang untuk menyuguhkan makanan atau minuman. Maka yang cara pertama, sisakan makanan untuk pembantumu tadi. Maksudnya sisakan makanan bukan makanan yang habis kita makan kita sisakan, enggak. Sejak awal kita makanannya sama, belum kita jamah. Itu kalau engkau nggak mau ngajak duduk pembantumu. Tapi yang paling afdol apa? Kalau dia datang menyuguhkan makanan, ajak duduk. Duduk bareng. Jadi nggak ada beda antara atasan dengan bawahan. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kalau kemudian kita misalnya kita mensikapi bawahan kita atau pembantu kita semena-mena, pertanyaannya, itu nyontoh siapa? Rasul mana yang ngajarin seperti itu? Apalagi kalau ngaku umatnya Nabi, apalagi kalau ngaku idolanya ada Nabi Muhammad. Idola mana yang dia contoh? Rasulullah mengajarkan, duduk, ayo duduk silahkan. Kalau nggak mau, sisakan makanan. Makanan sisa ini bukan sisa-sisa makanan, makanan yang sama yang engkau makan bersama tamumu. Itu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah kita memandang bentuk fisik manusia. Kita nggak mau bergaul kecuali dengan yang sama-sama kaya. Kalau seperti itu, artinya kita secara tidak langsung kita menyombongkan. Sedangkan apa yang kita dapatkan ini, kekayaan yang kita peroleh ini, sejatinya bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita jago, keahlian, kemudian lembar ijazah, itu hanya sekitar 20% mempengaruhi kesuksesan seseorang. Betapa banyak orang dulunya saingan kita di kelas, kita selalu kalah dalam segi apapun mata pelajaran, mata kuliah. Tapi ketika kita lulus kuliah, dia jadi bawahan kita. Apakah kita karena kita pintar? Belum tentu. Apakah karena kita jago? Belum tentu. Bisa jadi doa-doa orang lain yang mendoakan, orang tua kita mendoakan, semoga anak saya menjadi orang yang sukses. Walaupun dulu sekolah, kuliah, nilainya mepet, hampir DO. Tapi ketika gede sukses. Maka itu bisa jadi karena doa orang lain, bisa jadi karena kita rajin membantu orang lain sehingga kita sukses. Ijazah itu hanya sekitar 20% dari yang menentukan kesuksesan seorang manusia. Kemudian di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menekankan walakin yanzuru ila qulubikum. Maka yang menjadi pertimbangan apakah orang tersebut itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Maka bisa kita katakan hati seorang mukmin adalah timbangan. Niatnya itu akan menjadi pertimbangan. Apakah dia ini orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Maka salah seorang, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menimbang seorang hambanya itu berdasarkan hatinya. Maksudnya berdasarkan hatinya adalah seberapa ikhlas seorang hamba tersebut ketika beramal kepada Allah. Seberapa ikhlas hamba tersebut itu mencontohi sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai
kita sombong, menyombongkan harta kita, paras kita, kecantikan kita, kedudukan kita, yang notabene itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Kemudian diriwayatkan dari hadis selanjutnya, diriwayatkan dari Abu Musa bin Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang pemuda, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, syaja'atan, dan dia seorang pemuda yang gagah perkasa. Ketika di medan perang, setiap musuh yang datang dilibas, dipenggal, jagoan, top markotop. Kemudian ada seorang pemuda yang lain yang masih satu medan perang. Pemuda tersebut gagah perkasa. Namun ketika dia berperang, tujuannya adalah wa yuqatilu hamiyatan. Orang tersebut itu ketika berperang mengangkat senjata tujuannya karena hamiyah. Hamiyah niku napa? Asobiyah, fanatisme. Pokoknya saya pengikut A. Kalau A dikritik, mau salah mau benar kritikannya tak bela. Atau misalnya saya golongan hijau, kalau hijau dikritik saya nggak peduli, mau hijau itu salah atau benar, saya menjadi orang yang akan berdiri di garda paling depan. Hamiyah itu seperti itu. Ya karena kesukuan, bisa disebabkan kesukuan, golongan. Misalnya partainya hijau ya bela hijau, partainya biru bela biru. Nggak peduli itu salah atau benar. Ya mirip-mirip lah dengan zaman sekarang tuh, mirip-mirip dengan buzzer. Jelas junjungannya salah tapi dibela. Kecuali kalau misalnya yang dia bela ini adalah difitnah, ya boleh kita membela. Bahkan wajib bagi seorang muslim ketika ada seseorang yang difitnah dan kita tahu faktanya, kita menjadi orang yang berdiri di garda terdepan, membela kehormatan saudara kita. Namun jika membelanya nggak peduli mau salah atau benar, yang penting saya bela, maka inilah seperti ini hamiyah. Dan laki-laki yang ketiga wa yuqatilu riyaan, ada seorang pemuda yang ketika berperang membela seseorang, membela kehormatan seseorang itu karena riya. Riya pamer, pengen show off, tampil di hadapan dan sebagainya. Ayyudzalika fi sabilillah, ya Rasulullah, siapakah di antara ketiga orang tadi itu yang perjuangannya, letih capeknya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu, mari kita simak jawaban Rasulullah SAW. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang atau membela kehormatan saudaranya, tujuannya apa? Agar menegakkan kalimat Allah, agar menegakkan kebenaran yang sesuai syariat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu maksudnya? Kalimat di sini adalah la ilaha illallah. Ketika dia berperang, tujuannya agar agama Islam itu tersebar. Ketika membela saudaranya, tujuannya karena memang saudaranya nggak salah, saudaranya difitnah. Saya tahu si fulan nggak salah, maka saya bela. Maka dari hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya, apakah niatnya itu lurus atau niatnya bengkok. Kalau niatnya bengkok, misalnya membela seseorang karena biar dikira
sebagai pengikut sejati, atau membela seseorang agar dikira, oh ini orang ini gentle, atau dia membela seseorang karena oh ini satu suku, masih sama saya, sama-sama suku Jawa. Nah, saya sebut suku Jawa karena saya orang Jawa, jadi biar nggak tersindir itu, bukan dikira saya menjadi orang Jawa, saya orang Jawa. Mentang-mentang sesama orang Jawa nggak peduli, mau salah benar bela. Apalagi kalau biasanya seseorang ketika bepergian jauh, misalnya keluar pulau, ketemu sesama, misalnya sukunya sama, Jawa dengan Jawa, Sunda dengan Sunda, nggak mau interaksi dengan yang lain. Pokoknya kalau ada temannya sesama suku Jawa atau sesama suku Sunda atau Bugis dan lain sebagainya, dikritik, di apa, nggak mau. Kita membela. Ini hamiyah. Maka kalau kita ingin membela seseorang, pastikan yang kita bela itu di jalan yang benar, bukan kita membela sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Maka di sini pula ada sebuah faedah menunjukkan tercelanya seseorang yang ketika berjuang, berusaha, beramal, tujuannya itu untuk dunia. Tadi apa? Orang yang berperang karena biar dikira pahlawan. Kedua, berperang karena asobiyah, fanatisme buta. Ketiga, berperang membela seseorang karena biar ya pencitraan. Ini tujuannya semua dunia. Dan dunia itu ya sedikit kok. Kita dapat dunia itu kan ya kadang ketika seseorang pencitraan, jilat sana, jilat sini, toh yang kita dapat seberapa sih? Ketika kita sudah tidak dibutuhkan kan kita dibuang, ditendang, difitnah dengan proyek ini, masalah itu, ini sebenarnya udah buang. Saya udah nggak butuh backinganmu. Kalau tujuannya pencitraan seperti itu, sedikit yang akan kita dapat. Maka seseorang yang bernilai pahala di sisi Allah ini dikhususkan seseorang yang membela sesuatu, beramal, berbuat, tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan seseorang itu ketika membela orang lain, ketika berperang khususnya, itu ada beberapa sebab yang mendasari orang tersebut. Yang pertama, agar dia mendapatkan kekayaan, biar dia dapat bayaran. Atau yang kedua, agar menampakkan show off, biar dikira seorang pahlawan, seorang pembela. Yang ketiga, riya, murni pamer. Yang keempat, hamiyah, menolong karena disebabkan ya sesama suku, nggak peduli salah dan benar. Wal ghadab, yang kelima adalah karena seseorang ketika membela orang lain itu karena disebabkan oleh amarah buta. Maka jangan sampai seseorang melandasi perbuatannya, amalannya karena berdasarkan 5 hal tersebut, apalagi ketika seseorang marah. Terakhir, ada sebuah pepatah, orang yang marah itu ketika dia emosi, yang muncul pertama kali adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Maka kalau orang misalnya emosi, kok langsung babi buta, wah, marah, teriak-teriak, mencak sana mencak sini, setelahnya nyesel. Ngapain misalnya, mohon maaf, suami istri ribut karena emosi, ambil piring lempar, komrang, nemu vas ambil lempar, gelas ambil lempar, komrang, pecah. Setelah pecah baru sadar, ngapain ya saya ngelempar piring, vas, gelas, salahnya apa? Yang salah kan pasangan saya. Ngapain saya melampiaskan ke barang yang tidak salah, nendang pintu dan lain sebagainya? Nggak ada manfaatnya. Orang yang emosi sesaat itu awalnya adalah kegilaan dan berakhir dengan
penyesalan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.